Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dini Syarifasani dan video ini merupakan video kelanjutan dari video sebelumnya. Oke, jadi kalau misalnya di video sebelumnya itu udah tentang explosion dan sebagainya. Nah, sekarang itu kan kita mau bikin dimana ketika kita mengarahkan pointer kita, ini kan kita udah mengarahkan pointer kita ke sini. Nah, ini kan udah hilang. Nah, kita tuh mau ketika hilang itu muncul objek ya yang kita inginkan gitu ya. Oke, objek yang kita inginkan, yang saya inginkan sebenarnya itu adalah si apel. Nah, apel ini sudah saya buat menjadi sebuah prefab. Jadi saya yakin teman-teman udah pada tahu gimana caranya bikin prefab ya. Jadi kalau misalnya teman-teman udah sering nonton video di sini bakal tahu gimana cara bikin prefab, jadi saya nggak perlu jelasin lagi. Cuma di si prefab ini saya tambahin yang pertama adalah rigid body ya, gravity-nya saya tambahin. Nah, abis itu pakai box collider ya. Nah, saya pakai box collider, tapi kalau misalnya teman-teman misalnya pengennya pakai spare dan sebagainya itu terserah. Cuma saya pengennya yang pakai box collider aja. Intinya pakai collider aja, terserah mau bentuknya kayak gimana ya. Oke, nah habis itu kita nih kan mau memunculkan si apel merah ini di sini, gitu ya. Oke, jadi yang pertama kita masuk dulu ke sini, ya. Jadi kita tambahin dulu satu public game object apel. Oke. Nah, abis itu game object apel jelas ketika kita ngehit sebuah kotak maka kita harus nambahin apelnya di sini. Jadi saya tambahin setelah, kalau nggak di sini aja. Oke. Jadi instantiate dimana dia adalah objeknya adalah apel dan kita bikin new vector 3. Nah, new vector 3 ini kita mau samain dengan raycast hit batikan positionnya. Jadi raycast hit dot transform dot positions dot x, terus abis itu selanjutnya lah ya x, terus y, satu lagi adalah z. Habis itu kita tambahin lagi. Oke, di sini quaternion dot identity. Oke, seperti ini, gitu ya. Jadi apelnya, habis itu positionnya dia di mana? Ini sama dengan raycast hit. Kemudian saya tambahkan quaternion identity ini, jadi rotasinya sesuai rotasinya dia. Nah, kita save. Dan kita coba running di sini. Nah, di bagian si player ini kita perlu apel. Jadi si apel ini kita drag ke sini ya. Ya kalau misalnya teman-teman mungkin objeknya lain. Jadi kita bakal coba untuk merunning. Oke. Oke, ini sudah datang objeknya dan nah, seperti ini dia udah muncul gitu ya. Nah, sekarang kita bakal coba untuk nge-grab si apel itu. Jadi si apel itu mau saya ambil dan saya coba pindahkan ke si plane ini. Jadi si plane ini tuh ini plane ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau selain plane itu nggak masalah ya. Makanya di sini saya bikinnya dia adalah sebuah plane. Oke. Jadi apa yang dilakukan? Yang pertama kita bikin dulu sebuah hand. Di sini saya bikin hand. Hand itu create empty, dia kosongan ya. Jadi dia beneran kosong ya. Gak ada apa-apanya. Jadi nanti teman-teman bisa create empty aja, create empty dan masukin di dalam si main kamera biar kemanapun si main kamera pergi, si handnya itu bakal ikutin. Kalau misalnya teman-teman mau pakai model itu lebih bagus gitu ya. Jadi ada bentuk tangan dan sebagainya itu lebih bagus gitu ya. Nah, di sini posisikan ya si ini kan main kamera. Kalau teman-teman lihat main kamera ini kan
atau si kameranya kita ini mengarahnya ke sini. Nah, artinya si hand itu harus ada di depan si kamera, jadi supaya dia terlihat gitu ya. Begitupun posisi dari ketinggiannya gitu ya. Jadi supaya dia terlihat ya. Oke, lalu kita balik lagi ya ke si scriptnya. Nah, jadi sekarang berarti kan ketika kita ini kita copy aja ya teman-teman di sini. Oke. Nah, jadi ketika yang kita request hit itu adalah apel. Nah, di sini saya tambahin dulu. Jadi di apel merah ini saya udah kasih tag apel ya. Jadi teman-teman silahkan aja kasih tag yang lainnya ya. Jadi saya udah kasih tag apel. Nah, kemudian kalau misalnya yang di request hit itu adalah apel, maka berarti kita mau si apel itu posisinya berada di si hand-nya gitu. Nah, tapi supaya si apelnya itu bisa pergi kemanapun juga kamera, maka kita akan ngeset parent-nya dari si apel gitu ya. Jadi di sini kita tambahin request hit dot transform dot set parent-nya. Nah, set parent-nya itu kita bakal bikin dulu public game object dulu. Public game object ini adalah tangannya. Ya. Nah, jadi di sini kita set parent si tangan ya dot transform gitu. Nah, habis itu kita bakal ngeset si posisi dari si apelnya sesuai sama si tangan gitu. Berarti kan si request hit transformnya itu berarti kan ya dot position itu sama dengan si tangan dot transform dot position gitu. Nah, jadi dia udah masuk ke dalam si tangan, habis itu posisinya sesuai sama si tangan gitu ya. Kita coba dulu. Nah, di bagian si player, si tangannya berarti adalah si hand-nya, kita masukin ke sini ya. Nah, habis itu kita akan coba untuk running dari si tangannya ini gitu ya. Nah, dia sudah mendekat. Nah, kita bakal coba untuk hit. Oke. Kita bisa lihat sebenarnya dia udah ada di sini, tapi kayaknya si hand-nya itu terlalu tinggi ya. Oke. Nah, di sini kita bakal tambahin sesuatu aja. Jadi kalau misalnya punya teman-teman dia terhalang ke sini, jadi karena di sini ada collision, jadi dia bakal terhalang. Nah, supaya karena dia pakai gravity, jadi pasti dia bakal ke bawah. Jadi kita bakal bikin ya supaya dia si apel ini itu si freeze positionnya gitu ya. Jadi kita balik lagi ke sini. Nah, sekarang kita bakal bikin ya. Kita tambahin private game object ya. Misalnya ini adalah objek terpilih. Oke. Nah, si objek terpilih ini di bagian request ini kita bakal deklarasikan atau kita bakal masukin. Jadi objek terpilih itu adalah si request hit dot transform dot game object gitu ya. Nah, habis itu kita mau nge-freeze tadi, berarti kita bakal tambahin objek terpilih dot get component. Nah, tadi freeze itu ada di rigid body, jadi kita tambahin rigid body, habis itu di bagian constraint-nya. Kalau kita lihat di sini rigid body di bagian constraints, ya. Habis itu kita freeze. Oke, kita masuk lagi ke sini, sama dengan kita cari aja freeze. Nah, freeze all. Jadi kita akan nge-freeze semuanya, ya. Kita save dan kita bakal coba. Oke. Oke.
Kita akan coba. Oke. Nah, sekarang kita bakal ngehit. Nah, ini ketika ngehit dia udah ada di sini, dan kalau misalnya teman-teman lihat, nah dia udah pergi kemanapun kita pergi gitu ya. Nah, kalau misalnya teman-teman ngerasa bahwa ini terlalu tinggi, teman-teman yang handnya itu tinggal di iniin aja, diatur ya tinggi rendahnya ya. Jadi sesuaikan aja sama teman-teman, atau misalnya posisinya menurut teman-teman kayaknya nggak enak deh kalau misalnya di tengah gitu kan. Misalnya teman-teman pengennya itu di samping aja, itu boleh, terserah. Nah, misalnya kayak gini. Nah, sekarang kita bakal bikin supaya ketika kita ngehit atau si pointernya kita ini ke si plane ini, kalau misalnya mungkin teman-teman nanti mau dibikin bentuk meja kah atau apakah gitu kan. Cuma karena saya di sini baru ya, sementara kayak gini aja. Nah, jadi nanti si objek ini bakal pindah ke sini gitu ya. Oke. Jadi kita masuk lagi ke sini. Nah, kita kan udah punya nih objek terpilih. Nah, sekarang si plane-nya ini saya kasih tag namanya adalah bawah ya. Jadi ini plane yang tadi, yang plane untuk naruh si apelnya. Jadi di sini saya udah kasih namanya adalah bawah. Nah, jadi teman-teman di sini kita masih tetap pakai yang tadi, yang sebelumnya, pakai raycast sheet juga. Oke. Nah, tapi di sininya kita ganti jadi bawah ya. Jadi kalau misalnya dia bawah, nah abis itu karena kita kan nggak bisa dong ya, cuma misal ini bawah terus langsung naruh, nggak kayak gitu kan. Berarti kita harus memeriksa apakah sebenarnya kita ini lagi bawa sesuatu atau enggak gitu. Kalau misal bawa sesuatu, maka barang yang kita bawa itu ya taruh di sana. Kalau enggak ya udah nggak usah diapa-apain gitu ya. Nah, jadi kita di sini tambahin satu boolean, misalnya namanya adalah boolean grep. Oke, kita kasih dia false, nilai false. Jadi grep itu ketika pertama kali dia nggak bawa apa-apa, jadi false kan ya. Nah, habis itu berarti kita bakal nambahin di bagian si apel. Kalau misalnya dia nge-grab, berarti grab-nya adalah true. Nah, kemudian kalau misalnya raycast hit transform convert tag-nya bawah, kalau misalnya dia nge-hit si plane tadi, berarti yang bakal dilakukan, yang pertama adalah kita bakal ngehapus si parent-nya. Ya, jadi raycast hit, berarti parent-nya adalah parent si objek ya. Berarti kita tambahin objek terpilih dot transform dot set parent itu adalah null. Jadi dia nggak punya parent. Nah, habis itu kita bakal ubah jadi objek terpilih dot transform dot position-nya itu sama dengan si raycast hit transform position. Jadi sesuai sama si bawahnya. Ya, jadi dia bakal ada di titik tengah gitu ya. Nah, kita bakal coba abis itu grab-nya berarti kita hilangin dulu ya, grab-nya sama dengan false. Hilangin sih, kita ganti lagi jadi false. Oke. Habis itu kita masuk lagi ke sini dan kita coba running. Oke. Kita lihat dulu di sini di bagian si player. Nah, oke, nggak ada yang perlu kita masukin, berarti kita tinggal running. Nah, habis itu teman-teman lihat ini kan ke sini, terus kita coba hit. Nah, apelnya udah masuk. Habis itu kita coba untuk berjalan dulu, dan nah gitu ya. Jadi itu adalah grab and release-nya ya. Jadi kalau misalnya teman-teman kalau misalnya merasa ini kan agak terlalu jauh, itu adalah si raycast hit-nya ya, terlalu tinggi. Nah, kalau misalnya teman-teman mau ya raycast-nya silahkan teman-teman ubah gitu ya. Ini kayaknya masih agak terlalu ini juga ya. Oke. Jadi cukup sekian ya untuk video ini, semoga membantu. Jadi silahkan teman-teman sesuaikan aja sama gamenya teman-teman, tapi sistem grab and release-nya bisa pakai yang sesuai sama video ini gitu ya. Oke, cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.